di-framing oleh orang-orang Wahabi, ada kisah seperti ini, ada isu seperti ini, mereka juga ada senang juga. Karena apa? Bisa memukul kaum sufi, padahal nggak seperti itu kita. Ya biarkan saja, nanti ada waktunya kita mukul mereka dulu. Ini ngurusi Pak Alwi dulu lah, supaya sadar. Jadi artinya begini, artinya kalau seumpama Pak Alwi itu mengakui, ya kami secara manusia dan data, memang kami bukan cucunya Rasulullah, kami akan menjadi manusia biasa, nah maka baru itu akan selesai semuanya. Kalau seandainya kami mengatakan Ba'ali itu bukan cucunya Rasul, Habaib ini bukan cucunya Rasul, Habaib ini genetikanya adalah genetika ras Yahudi, itu kami sedang bicara ilmu kenyataan dan kami sedang mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wala taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ketika kamu sudah mengerti tentang kebenaran, jangan kamu simpan, dibuka, diberikan pencerahan kepada masyarakat. Kitmanul ilmi man katama ilman aljamahullah ta'ala bilijami minan nar. Barang siapa yang menyimpan ilmu pengetahuan sehingga masyarakat tetap akan dalam kesesatan, masyarakat tetap akan berada di dalam kesesatan, maka akan kita diancam oleh Allah, akan digandeng oleh Allah dengan sesuatu, akan dirangkik oleh Allah dengan rantai dari api neraka. Itu sangat tidak boleh. Kita tidak sedang benci, tapi kita bicara mereka, ini ilmiah. Kita bukan sekedar hanya ecek-ecek biasa atau sumpah kaleng-kaleng, bukan. Ini ilmiah. Manuskrip sudah dibuka, dan ini sudah kami berhubungannya dengan yang ada di Mesir, yang ada di Jordan, yang ada di Pakistan. Kami sudah ke sana dan kami selalu berhubungan. Dan itu memang semua mengatakan itu bantah. Itu kerjaannya kaum sufi-sufi yang ada di Hadramaut, yang mengatakan dirinya adalah sebagai cucunya Rasulullah, walaupun tidak semua sufi seperti itu. Sehingga kadang-kadang di-framing oleh orang-orang Wahabi, ada kisah seperti ini, ada isu seperti ini, mereka juga ada senang juga. Karena apa? Bisa memukul kaum sufi, padahal nggak seperti itu kita. Ya biarkan saja, nanti ada waktunya kita mukul mereka dulu. Ini ngurusi Pak Alwi dulu lah, supaya sadar. Jadi artinya begini, artinya kalau seumpama Pak Alwi itu mengakui, ya kami secara manusia dan data, memang kami bukan cucunya Rasulullah, kami akan menjadi manusia biasa, nah maka baru itu akan selesai semuanya. Nanti makam-makam sejarah yang dibelokkan kami ya bahas, dan kami mengerti ini makam dibelokkan, ini coba saya menyarankan supaya ini semua diperbaiki, diluruskan lagi sejarahnya, makamnya dirubah lagi, dan kami mohon maaf kepada seluruh bangsa Indonesia. Selesai masalah itu, dan kita tetap menghormati Habib itu. Kalau jadi ulama, jadi kiai, ya dihormati, tapi kalau suka nge-track di rumah-rumah, ya jangan dihormati. Jadi tolonglah panjenengan itu pikirannya itu yang bersih, ya. Jadi memahami itu dengan salim, dengan satu hati yang selamat. Bahwa kita itu tidak sedang benci kepada Habib, kita sedang bicara apa adanya. Kalau semua Habibnya nggak terima, ya keluar saja. Karena asumsinya Habib kalau Yahudi kan sesat, padahal tidak semua Yahudi sesat. Tidak apa-apa ras Yahudi, apa salahnya dengan ras? Kalian juga ada ras Jawa, apa salahnya dengan ras? Memang kalau ras Jawa tidak boleh jadi ulama, mentang-mentang aja bukan Arab, oh enggak seperti itu. Tapi ketika mengatakan seumpama yang namanya KRT semua diningrat itu adalah rasnya ras Jawa, itu bukan berarti benci, bukan. Lagi ngomong apa adanya. Cuma kan permasalahannya Mbak Ali itu ketika diomong apa adanya kan marah. Anda itu bukan ras Arab Kanjeng Nabi, tapi Anda itu dari ras Yahudi. Kan marah, karena apa? Karena mereka dulu-dulunya itu sering menyerang Yahudi, dari akhirnya kan ibarat pukul kena sendiri. Jadi itu bukan masalah saya, itu bukan masalah kita, itu kan masalah mereka pada diri mereka. Makanya kalau benci kepada seseorang jangan terlalu benci, akhirnya kepukul diri sendiri kan. Nah itu jadi bukan. Mohon maaf, ras Yahudi itu banyak yang jadi ulama ya. Iya, contohnya siapa? Contohnya adalah Imam Ka'bul Akhbar, itu ulama besar, itu rasnya Yahudi. Kemudian Wahab bin Munabbih, termasuk Imam Ibnu Jurayj, itu juga adalah ras Yahudi. Siapa yang dipuji-puji oleh ulama tafsir, termasuk
Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, gurunya Imam Suyuti itu di dalam tafsir Jalalain dia siapa? Abdullah bin Salam adalah sosok seorang Yahudi yang sangat soleh, yang sangat alim, dihormati oleh para sahabat dan dihormati oleh orang lain. Jadi di dalam Islam tidak ada istilah ras. Mau ras Yahudi, mau ras Jawa, mau ras Sunda, kalau itu sebagai ulama besar kita hormati. Tapi kalau suka nge-track di jalan, nge-track di rumah, siapapun rasnya yang nggak boleh dihormati, harus disadarkan, harus dituntun, dan nggak boleh dibenarkan. Ini permasalahannya kan kelan Mbak Ali itu suka nge-track kadang-kadang, tapi pengennya diikuti. Suka nge-track tapi menjamin orang masuk surga. Siapa yang ikut sama saya berarti pasti masuk surga. Lo Anda saja nggak bisa masuk ke rumah, mana masuk surga. Ya kan? Ada orang begini. Makanya saya pernah bicara sama oknum Mbak Andi. Itu karena bicara sama kiai saya tegur oknum Mbak Andi. Saya bilang ente bicara begitu. Dia bilang enggak bisa begitu. Dia kalau manggil saya Habib karena hidungnya sama-sama panjang. Keuntungan saya di situ sama-sama panjang. Dan kalau taruh hidung kan saya berani gitu. Kalau sampai nyampe setes kan nggak berani taruh hidung gitu. Saya bilang ente bicara begitu kata siapa? Ya, kalau Bapak Habib bakal masuk surga, pasti akan dijamin masuk surga. Surga yang mana ente? Ente minta uang aja sama kiai, mau surga. Kalau surga itu walaupun masa akum, apa yang ente minta, itu pasti ada di surga tuh. Kenapa ente minta uang sama kiai? Minta aja di surganya ente. Oh, gue surga enggak ada surga menyuruh nyotoran yang uang. Surga nopor itu surga terek lagi. Gitu? Jadi kalau gini gitu. Jadi kita ini bicara nggak usah terlalu tinggi lah. Bicara apa yang ada di sekitar kita saja. Bahwa itu doktrin yang tidak bagus. Contoh begini ya. Itu adalah bagian makruf Habib. Nomor selanjutnya, contohnya lagi ada seorang oknum Habib yang muda. Dia baca Quran nggak lempeng, baca kitab dari kiri ke kanan. Terus sama seperti tanda tangannya. Makanya kalau saya menunjukkan santri, karena saya mondok di pesantren, jadi saya kalau tanda tangan dari kanan ke kiri. Saya tahu ini tanda tangan salah itu namanya. Kalau yang tanda tangan kiri ke kanan, dari tanda tangan bid'ah. Saudara-saudara itu ada sampai berani mengatakan bahwasanya kiai, dan saya yakin yang ditujukan adalah kiai NU. Apabila nyuruh saya pulang buatan kata, tapi harus saya bicarakan. Anjing, babi, curut, itu di depan jamaahnya semua. Sekarang saya tanya, layakkah itu bagi anak muda yang berbicara seperti itu? Kepada kiai. Sekarang saya tanya, apa itu tidak akan merusak generasi muda kita? Apakah akan kita biarkan seperti itu nanti bangsa kita rusak? Apa yang kata-kata Kiai Mukhbir tadi, bangsa Indonesia bisa perang. Iya, kalau berani yang ada di depan, bangsa kita bisa perang antara umat Islam. Kenapa? Karena didikannya seperti itu. Bagaimana kita punya NU, tapi bagaimana oknum-oknum habaib sebelum terjadi isu-isu masalah nasab dan masalah pembelokan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sangat berlawanan dengan NU. Mereka ngajari pengikut-pengikutnya, para pemu'ibinnya tidak lagi menghormati Kiai NU. Tidak boleh menghormati Kiai NU. Kiai NU sudah jadi mainan. Buya Said Akil ketika itu masih menjabat sebagai PBNU. Semua oknum Habib kalau manggil Buya Habib, Buya Said atau Buya Said Akil, dipanggilnya cuma namanya saja Said Akil. Kadang-kadang cuma si Said. Usyakut, si Yakut, sampai ki Ma'ruf, si Ma'ruf. Akhirnya muhibbin yang ngundangnya si Said semua. Dianggap Said itu adalah agen Yahudi. Allah Maha Besar, ternyata mereka lah yang Yahudi. Si Said itu adalah yang itu. Abdul Bustur juga, Bustur. Sampai saya itu sempat sakit hati. Ketika Mbak Yeni tampil itu ada yang berteriak dan anaknya orang buta. Saya sakit hati sekali. Saya sampai nggak bisa tidur. Kenapa? Ini kayak NU juga. Kalian orang NU itu sebetulnya ada di garda depan. Karena ini yang dihancurkan adalah kekuatan NU.
Juga mereka kan pinter. Yang satu ada di luar NU, yang satu ada di dalam NU. Ketika di luar NU rungkat, maka yang di dalam NU dibela orang NU. Nah, itu kalian yang bela. Ini kan seperti itu. Cara ngumpulnya kan seperti itu. Jadi akhirnya mereka tidak habis semuanya kekuatan. Nah, sekali lagi, ketika ada penyerangan dan kehancuran, maka akan bisa disusun lagi. Nah, ini yang jadi bahaya. Sebenarnya kayak NU. Yang bagaimana di framing yang namanya Kang Said Agil sangat dibenci sekali. Orang itu muhibbinnya mereka itu kalau melihat Kang Said Agil itu sudah jijik, seperti hanya melihat kotoran dan najis. Siapa yang memframing mereka? Menurut saya tanya, seperti itu dianggap ekstrim atau tidak? Kenapa Anda sebagai orang itu mengatakan mereka tidak dianggap ekstrim, tetapi kita membela, kita yang membela KNU dengan cara melawan doktrin mereka? Kok kalian menganggap kita ekstrim dari mana? Apa kita nunggu hancur seperti Palestina dulu? Ya nanti akan hancur, nanti kita akan justru adanya gerakan pelurusan sejarah ini, ini gerakannya itu kita tahan, doktrinnya kita lawan dalam rangka supaya Indonesia jangan berpercaya, supaya Indonesia itu jangan hancur seperti Palestina. Sebab mereka itu memang mecah belah. Saudara-saudara sekalian, saya sudah melihat gelagat kaum Ba'ali itu sudah mulai melawan NU, sudah mulai tahun 2000-an itu sudah mulai gerakan-gerakan melawan NU. Sampai saudara-saudara kalian ada pengklaiman nama Haul Solo, padahal yang dihauli adalah Ba'ali, padahal sahibul haul yang ada di Solo adalah para ulama-ulama tidak pernah disebut. Tawasulnya itu Ba'ali semua. Akhirnya masyarakat berasumsi kalau kita masih ngerti, anak cucu kita bagaimana. Sebuah kebatilan apabila tidak ditangani berlarut-larut terus akan diklaim sebagai kebenaran. Oh, berarti Solo punya Ba'ali, Pondok punya Habib. Ditambah lagi Habibnya mengatakan bahwasanya Jawa ini adalah milik para aulia karim, milik para ulama Hadramaut Yaman. Jadi artinya bukan milik Mataram, bukan milik Priangan. Berarti bukan miliknya Majapahit, bukan miliknya Pajang. Ini gimana urusannya? Banyak sekali pembelokan semacam itu yang harus kita tangani dengan sabar, dengan telaten, dan tentunya dengan hati dan niat yang lurus, ikhlas lillahi ta'ala. Jangan terlalu semangat, saking semangatnya akhirnya terperosok dalam jurang yang mengerikan. Jadi kita ini untuk menahan. Kenapa? Karena kalau seumpama tidak diluruskan, segera diluruskan, apa jadinya bangsa ini? Saya tidak bisa membayangkan masa yang akan datang.